Ya saudara, akhirnya Arab Saudi buka pintu untuk WNI laksanakan ibadah umroh. Bagaimana syarat teknisnya? Kita terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teguh Faijazah. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam Mbak Sister. Oke, ini kabar baik ya untuk calon jamaah umroh dari Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan, dijabarkan. Akhirnya Indonesia diizinkan masuk ke sana. Apa saja pertimbangan mereka? Betul, ini kabar baik. Pada intinya adalah sebenarnya pemerintah terus melakukan pendekatan dan melakukan juga penginformasian atas berbagai perkembangan positif yang nyata-nyata bisa dibuktikan dari penanganan pandemi di tanah air. Menteri Luar Negeri telah bertemu dengan counterpartnya terakhir di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, dan dalam kesempatan tersebut digarisbawahi bahwa hal-hal positif yang telah bisa sama-sama dibuktikan secara fakta dan data, misalnya angka kasus terus mengalami penurunan, program vaksinasi yang juga terus mencapai peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 150 juta, dan protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Dengan demikian termasuk untuk penerapan perjalanan. Hal seperti ini telah meyakinkan pihak Arab Saudi dan juga disebutkan Inggris untuk meninjau kembali kebijakan mereka dalam mengatur perlintasan warga negara dari Indonesia. Untuk itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, ada perubahan kebijakan dari pihak Arab Saudi, khususnya terkait umroh, dan juga seperti tadi kita sama-sama mendengarkan, saat ini sedang ada pembahasan secara teknis untuk bisa secara cepat merealisasikan komitmen tersebut. Memang kita sama-sama memaklumi begitu tingginya keinginan masyarakat kita untuk melakukan kegiatan umroh kembali. Untuk itulah maka pemerintah Indonesia, kementerian terkait dan juga pihak terkait di Arab Saudi terus membahas persyaratan teknis dengan intinya adalah memfasilitasi sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Oke, ada pembahasan teknis di sana. Apakah ini juga termasuk soal penggunaan vaksin yang diizinkan masuk? Karena sebelumnya kita tahu ya, misalnya kayak ada beberapa vaksin yang diizinkan, tetapi ada juga yang tidak gitu. Misalnya Sinovac. Betul, memang kita menangkap adanya kondisi yang harus dipenuhi ya. Namun esensinya adalah sudah menjalani vaksinasi. Terkait jenisnya, memang ada beberapa yang sudah dikatakanlah sudah mendapat pengakuan dari pihak Arab Saudi, namun mekanisme yang juga akan diterapkan adalah mekanisme karantina. Dan ini yang sedang saat sekarang dibahas adalah bagaimana teknisnya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Ada informasi awal sekitar 5 hari untuk melaksanakan karantina. Dengan demikian, sekalipun mayoritas mungkin warga negara kita menggunakan vaksinasi dari Sinovac, namun fasilitasi yang diberikan adalah dengan menjalankan karantina. Hal ini memang masih terus dibahas, namun di benak kita masing-masing adalah bagaimana memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para jemaah yang melakukan umroh, sehingga mereka betul-betul bisa meyakini diri mereka, proses, prosedur, dan lain-lain sudah sama-sama disepakati, sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada pelaksanaan ibadah itu sendiri. Oh, artinya meski mendapat vaksinasi Sinovac tetap bisa berangkat ke sana, cuma sebagai gantinya di karantina berapa hari, Pak Teguh? Ini masih akan terus dipastikan, informasi awal sekitar 5 hari, namun tentunya pihak Kementerian Agama merundingkan aspek teknis ini dengan mitra mereka di Arab Saudi. Oke, Pak Teguh, ini kan disebutkan juga ya kemarin itu untuk Arab Saudi ada ketentuan bagi jemaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan seperti apa, lalu kemudian katanya juga pihak Arab Saudi juga akan meminimalisir segala hambatan. Nah, selama ini hambatannya yang seperti apa? Hambatan utama memang terkait dengan tadi yang disebutkan jenis vaksin ya. Oh, masih Karena jenis vaksin ya yang paling ini ya? pilihannya adalah mereka yang akan melakukan umroh atau berkunjung ke Arab Saudi sebenarnya pada waktu itu adalah menggunakan salah satu dari vaksin yang diakui oleh pemerintah Saudi. Namun posisi Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dalam banyak kesempatan ada baiknya juga memperhatikan jenis-jenis vaksin yang mendapat pengakuan dari WHO atau emergency use list, dan Sinovac dan Sinopharm termasuk jenis-jenis vaksin yang masuk dalam daftar WHO tersebut. Dengan demikian telah ada katakanlah semacam kesamaan persepsi dari sisi Indonesia dengan sisi Arab Saudi, namun dalam proses itu sendiri masih ada satu
katakanlah prosedural yang harus dilalui, menyesuaikan terhadap kebijakan negara mereka. Namun masalah karantina ini kan juga menjadi satu keniscayaan ya bagi mereka yang melakukan perjalanan ke negara manapun. Saat sekarang menjalankan karantina adalah bagian dari satu proses untuk meyakinkan yang bersangkutan tidak terinfeksi dan juga bahwa kembalinya nanti juga tidak terinfeksi. Ini adalah menjadi satu praktek yang lazim dilakukan banyak negara pada saat sekarang. Oke, jadi kapan kira-kira target untuk diskusi teknisnya dapat selesai, Pak, untuk menjawab pertanyaan para calon jamaah asal Indonesia bisa lakukan ibadah umroh? Sedang berjalan, saya mendengar sedang berjalan pembahasannya, dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kita semua memiliki semangat yang sama untuk memfasilitasi proses bagi WNI kita yang ingin melakukan umroh. Oke, nah Pak, selain Arab Saudi kan Inggris juga sudah membuka pintunya untuk Indonesia gitu, dan sebelumnya kan ada sejumlah negara juga yang menutup pintunya untuk Indonesia. Nah, sejauh ini ada catatan Kemenlu, berapa negara lagi yang sudah membuka atau mungkin dalam proses membuka pintunya untuk warga negara Indonesia? Dari catatan kita sampai katakanlah September 2021 ini ya, ada 7 negara yang sudah mencabut status Indonesia dari red list yang ditetapkan. Di antaranya adalah Oman, Filipina, Inggris, Prancis, Uni Emirat Arab, dan tadi disebutkan Saudi Arabia. Jadi tentunya masing-masing negara akan terus melakukan evaluasi, dan disitulah arti penting peran pemerintah, perwakilan kita di luar negeri untuk terus meyakinkan berangkat dari data-data yang kita miliki mengenai segala kemajuan yang bisa dilaporkan atau dicatat terkait penanganan pandemi di tanah air. Oke, lantas negara lainnya kapan menyusul, Pak Teguh? Mengingat tadi berarti negara lain itu sudah percaya ya dengan sistem penanganan COVID-19 di Indonesia. Negara lain kapan kira-kira buka pintunya untuk Indonesia sejauh ini? Belum bisa kita konfirmasi ya, namun apa yang kita lakukan adalah terus meyakinkan mereka bahwa dengan dibukanya batas wilayah negara sebenarnya itu juga bisa membantu menggerakkan ekonomi kembali. Jadi ada kepentingan yang bersifat timbal balik antara Indonesia dengan negara sahabat yang masih saat sekarang menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan. Mudah-mudahan dengan semakin adanya keyakinan bahwa kondisi di Indonesia terus membaik, dan katakanlah program-program pemerintah terkait vaksinasi mencapai target yang ditetapkan, karena yang ingin saya garis bawahi, banyak negara memang menetapkan salah satu syarat adalah vaksinasi secara penuh untuk bisa masuk ke negaranya. Jadi mudah-mudahan ke depannya terus ada perkembangan yang lebih baik lagi. Baik, itu harapan kita bersama, Pak Teguh. Terima kasih telah berbagi di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu, Pak Teguh. Selamat malam, terima kasih.